Halo minasan, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, dimanapun kalian berada. Perkenalkan nama saya Arika Wicaksono, dan untuk pertemuan kali ini saya akan membagikan apa sih atau kegunaan nara, ba, tara, to pada penggunaan grammar atau bumpo dalam bahasa Jepang. Oke, untuk mulai kita langsung saja ke videonya. Ja, hajimashou. Mungkin dari kalian ada yang sampai sekarang bahkan masih bertanya-tanya gitu. Ini tuh pakai ba atau pakai tara atau pakai nara atau pakai to ya? Ini yang mana ya ini? Mungkin hampir semua di sini pernah ngerasain ya atau sampai saat ini masih ngerasain gitu ya. Ya, mungkin kita akan selesaikan ya, akan kita kupas tuntas di hari ini ya, mungkin ke apa pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepala itu ya. Nah, ketiganya ini ya, ba, tara, nara, ini sebenarnya kalau diartikan semuanya ya kalau, semuanya jika, kalau gitu. Nek kalau bahasa Indonesia, pada bahasa Jawanya nek, bahasa Inggris itu nek. Ya tapi bedanya apa? Bedanya itu ada di kapan hasilnya terjadi dan konteks penggunaannya. Kapan hasilnya terjadi, kemudian konteks penggunaannya seperti apa? Sebenarnya kalau ba itu sendiri itu lebih ke fakta umum gitu. Kalau yang akan kita pelajari di sini itu kayak fakta umum atau yang sebelumnya kita pelajari mungkin di N berapa ya N4 mungkin ya ba ini N4 kali ya. Itu lebih seperti saran ya mungkin. Saran yang sebaiknya dilakukan. Kemudian yang kedua tara. Tara itu setelah melakukan sesuatu selesai baru yang lain dikerjakan. Waktunya urut itu. Itara nanika suru gitu. Setelah A selesai baru B gitu. Urutan waktunya gitu. Kalau nara itu merespon info lawan bicara atau saran kontekstual ya yang udah kita pelajari kemarin ya. Saran kontekstual yang benar-benar udah kita ngerti apa premisnya gitu. Mungkin kalau dari contoh dengan contoh satu contoh ya, yang satu contoh tapi menggunakan ketiganya. Ya. Barie iku mungkin, barie iku, Bali, Bali, pergi ke Bali gitu. Barie ikeba nasi goreng tabete nih. Aneh kan? Aneh. Barie ikeba nasi goreng tabete nih. Kayak aneh, aneh gitu. Karena bukan konteksnya apa ya? Bah itu untuk fakta umum gitu, bukan saran personal kontekstual yang kalau nanti pergi ke Bali, cobalah makan nasi goreng gitu. Bari ikiba nasi goreng otabete nih. Kayak aneh gitu. Kalau ba itu lebih kayak contohnya yang sering kita dengar pasti kayak yari baikir yo. Kayak, Yumi bawa karu. Terus kayak wakari baikir yo. Kan kayak lebih kayak fakta ya. Nah, Yumi bawa wakaru. Ike bawa wakaru. Kalau kamu pergi, kan konteksnya itu fakta ya, fakta umum bahwa kalau kamu pergi, wakaru pasti tahu gitu. Mire bawa wakaru gitu. Mire bawa wakaru. Kalau kamu lihat, pasti kamu akan tahu kayak fakta ya, fakta umum gitu. Kemudian kalau pakai tara atau nara itu semuanya sama aja, bisa semua. Bari ni tara nasi goreng tawete nih. Bari ni iku nara nasi goreng tawete nih. Kalau Itara berarti sudah sampai. Kalau sudah sampai gitu. Kalau sudah sampai di Bali, cobalah makan nasi goreng gitu. Kemudian kalau Bali ini ikut Nara, nasi goreng oh, tapi ini. Kalau Nara itu kan lebih ke apa ya? Saran kontekstual gitu. Kalau memang
Bari bari iku nara, bari iku nara. Kalau memang mau pergi ke Bali, kayaknya kamu harus coba deh nasi goreng gitu. Kayaknya kamu harus coba makan nasi goreng deh. Mungkin konteksnya lebih ke seperti itu. Kalau contoh di sini ada tiga contoh dan tiga contohnya ini beda-beda ya. Yang pertama, Okane to hima ga areba gitu. Ini kayak fakta umum ya, fakta umum. Okane to hima ga areba. Kayak informasi yang sangat umum. Kita tahu Okane to hima ya, gabut, punya gabut dan punya fulus ya. Punya gabut, punya uang ya. Watashi mo kaigai ryoko surun dakedo. Kayaknya kalau saya punya waktu luang sama punya uang, saya juga bakal pergi Ryuko ke luar negeri deh kayaknya. Gitu. Kurang lebih kayak gitu. Jadi fakta umum, bener-bener fakta. Kalau ada itu sama ini, kayaknya saya bisa pergi deh. Gitu. Kemudian nomor dua, Pak, Sumimasen Sensei. Ikeba ya, bukan kayak berandai gitu Sensei ya? Berandai kalau punya uang, kalau punya waktu luang, ke lebih kalau ke jadi orang. kalau berandai, kalau berandai itu bisa juga kita berandai, tapi lebih konteksnya, lebih pastinya ya, kayak fakta umum gitu. Kita berandai tapi berandai yang fakta gitu, pasti fakta, benar-benar faktanya gitu. Berandai yang bersifat faktanya, fakta umum, bukan berandai yang apa ya? Kita berandai tapi itu bukan sesuatu yang fakta gitu. Faktanya kalau nggak itu kita nggak akan bisa gitu. Bisa dipahami nggak? Jadi lebih mudahnya kayak konteksnya benar-benar fakta umum yang benar-benar ada kayak tadi Mireba Wakaru. Mungkin contoh yang singkat banget Mireba Wakaru. Kalau kamu faktanya kamu kalau kamu lihat pasti kamu tahu gitu. Kalau ini Okane tuh Himaga Areba. Kalau 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 ada uang sama ada waktu luang, kita pas saya pasti pengennya juga bisa pergi ke Ryoko ke Kaigai gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Mungkin kalau pemahaman sampai saat ini pengandaian itu sebenarnya nggak salah. Mengartikan seperti itu juga nggak apa-apa. Mengartikan seperti itu juga nggak apa-apa. Wah, sensei ini paling cuma main aman tok. Nggak, nggak. Karena memang dulu ketika saya belajar bak untuk pertama kali ya, untuk belajar bak pertama kali yang saya baca adalah bak itu pengandaian juga. Ketika saya belajar bak dulu juga bak itu saya pikir pengandaian, emang benar-benar ngandai-ngandai gitu. Tapi setelah saya memang benar-benar bercakap atau kita bercakapan sehari-hari, ada satu hal yang saya ketahui bahwa kita itu kayak benar-benar bak itu kayak fakta umum gitu, pengandaian, tapi fakta umumnya ada gitu. Kalau dalam percakapan yang saya bilang tadi gitu, saya seringnya kalau tanya ke orang Jepang, kenapa ini kok kayak gini, kenapa dia harus kayak gini sih? Ike bawa karyo, Ike bawa karyo. Jadi kayak saya sering dia kayak gitu, Ike bawa karyo. Hah? Saya kayak bukannya itu kayak pengandaian ya, bak itu pengandaian ya. Tapi kok bilangnya Ike bawa karyo? Maksudnya gimana ini? Oh maksudnya kalau bahasa Jawa, nek rono ya ngerti, Bang. Nek rono ya ngerti dhewe. Jadi bahasanya nek rono ya ngerti dhewe. Jadi kalau kamu ke sana nanti kamu juga akan tahu gitu. Mire bawa karo ya. Ngerti yo nek ngerti, no. Iki lho ngerti yo nek ngerti dhewe kayak gitu. Jadi faktanya kalau kita lihat kita akan tahu gitu. Jadi kayak mereka nggak mau ngasih tahu, nggak mungkin nggak mau ngasih tahu. Mungkin karena menurut mereka ngerepotin ya. Udah kerjanya banyak ditanya-tanyain lagi dasar gaijing gitu. Jadi mungkin karena males gitu langsung bilang aja, Mire bawa kar ya. Bisa ditangkap ya ini ya, bisa ditangkap ya.
Oke, ya. Kemudian nomor dua. Moshi nebosite tara kono hikoki ni wa norinakatta maniate yokatta na. Moshi nebosite tara kono hikoki ni wa norinakatta. Tara, nah, Tara. Ini kan kalau kita bilang pengandaian berarti Tara kan juga pengandaian gitu. Tapi kalau lebih spesifiknya Tara berarti di sini kan Tara adalah setelah kita kalau kalau sampai ya, kalau sampai saya ketiduran tuh ya. Kalau sampai saya ketiduran tuh ya. Hikoki ni wa norinakatta. Kalau sampai saya apa ya bener-bener ketiduran tuh ya, mungkin kalau cerita ya. Kalau bener-bener hari itu saya ketiduran tuh ya. Wah, saya udah ketinggalan pesawat tuh. Maniatio kata, untungnya saya tepat waktu gitu. Untungnya saya tepat waktu gitu. Jadi Tara itu kayak kalau misal nanti terjadi seperti ini gitu. Kemudian yang ketiga, ah, zanen da gakse nara gakse waribiki de chiketto ga kaeta no ni. Ah, zanen da, zanen kenapa? Saya bukan gakse ya. Saya bukan gakse. Gakse nara itu. Gakse nara ya. Kayak saran kontekstual. Konteksnya apa? Konteksnya apa? Bisa beli dengan tiket. Konteksnya kita bisa beli dengan tiket. Gakse nara, tapi gakuse nara. Sedangkan saya om-om Pak Rubaya gitu. Sedangkan saya ini lihat umur berapa udah jengkotan gitu. Saya bukan gakuse, aduh, saya nggak bisa beli pakai tiket nih. Gitu. Jadi gakse nara. Kalau misal kalau seandainya saja saya gakse, kalau gakse, saya pasti bisa itu. Jadi kayak saran kontekstual. Konteksnya apa? Chiketo de kaeru. Bisa beli pakai tiket gitu. Kurang lebih seperti itu. Bisa dipahami sampai sini? Oke, kalau kita bisa dipahami, kita lanjut.